dalam penerapannya kekhususan itu kelihatan tidak berdampak. Kita lihat saja dari 2001 sampai dengan 2001 belum pernah ada yang namanya itu rapat-rapat seperti begini, mengumpulkan teman-teman Nusantara, kita berdialog, ayo mari kita dukung otonomi khusus. Orang seperti mengatakan seolah-olah ya otonomi khusus itu adalah hadiah Jakarta khusus untuk rambut keriting, kulit hitam. Bukan gitu. Karena apa? Hari ini banyak sekali kita teman-teman Nusantara itu punya kontribusi besar bagi orang Papua. Mereka punya lembaga pelatihan, mereka punya macam-macam telah buat dan banyak sekali. Ini perlu diberi apresiasi, perlu dihargai. Artinya perlu dicatat, dan kemudian kita berada pada posisi di mana setara. Kita ngomong apa yang kau bisa kerjakan, apa yang saya bisa bantu. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Nggak bisa kita bangun sesuatu secara parsial, gitu. Upaya parsial itu artinya banyak kelompok yang pikir bahwa dengan memberikan dana terus masalah selesai. Belum tentu. Coba kita lihat para peneliti, para akademisi mengatakan, sehabis otonomi khusus ini pun itu bukan jaminan orang Papua bisa selesai. Uang sebanyak apa pun tidak bisa, karena ini sistemik ini. Karena itu tidak ada cara lain. Cara yang paling mudah dan yang paling bijak adalah hari ini kita mulai. Mungkin di Papua baru pertama kali ya, teman-teman Nusantara duduk bicara bahwa otonomi khusus Papua harus kita dukung. 16,5 tahun waktu yang tidak lama. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan sama nasibnya dengan tahun yang kemarin. Apakah setelah 16 tahun itu kita bisa mendapat kehidupan yang lebih layak, lebih baik? Belum tentu. Dari sistem pengelolaan saat ini saya kelihatan bahwa memang tidak bisa. Karena itu, perkumpulan kita hari ini itu yang kita sebut common ground, ini baru bangun kesepahaman, belum pada tataran memberi masukan pada kebijakan. Nah, bagaimana kita beri masukan pada kebijakan? Mudah. Caranya, bikin dulu kita punya persekutuan atau kita kumpul dulu paguyuban dari seluruh Nusantara, kita ngomong, hari ini paguyuban sudah tidak lagi bicara yang lain. Kita berdamai dengan orang Papua. Yuk, kau punya apa? Mari kita sisip anak Papua di sini supaya kita sama-sama memerangi ketidakadilan. Musuh kita itu bukan kulit putih. Musuh kita bersama adalah kemiskinan, keterbelakangan, gitu. Sakit, gitu. Hari ini kita lihat ya, bicara malaria, bicara stunting. Ini orang bicara pada tataran kuratif. Secara preventif ini dokter-dokter tidak diundang ini. Padahal mereka lebih tahu. Seharusnya dokter yang ngomong tentang malaria. Tapi kan sudah dipindahkan ke aspek ekonominya. Jadi malaria itu ya jadi penyakit yang kita tangani kuratif saja. Seharusnya dia harus lebih daripada itu. Sehingga para dokter dilibatkan diskusi bagaimana kita membangun mitigasi. Ke depan orang Papua sehat bagaimana? Penyakit yang paling menonjol apa? Bagaimana menyiapkan malaria? Kalau aksesnya gratis bagaimana? Itu mereka yang paling tahu. Nah, karena itu untuk bicara di sana itu kan kewenangan MRP, DPRK dan seterusnya. Tapi kalau mereka saja tidak bisa, karena kebanyakan mereka lebih banyak jalan-jalan ke Jakarta sebenarnya. Mungkin kalau mau diri pendapat Jakarta, kita kumpul paguyuban hari ini baru mulai. Minggu depan kita akan kumpul lagi, tapi bukan di hotel. Kita akan pilih salah satu paguyuban yang bersedia. Kita rapat di situ, misalnya Minahasa. Kita kumpul di situ, kita ngomong. Setelah itu kita pindah ke KI, ke Maluku Utara, begitu dan seterusnya. Artinya dengan demikian di setiap paguyuban kita sudah bangun semangat yang sama. Hotel itu hari ini saja, mulai ke depan tidak di hotel lagi. Kita bisa bertemu di setiap paguyuban untuk kita ngomong. Dengan begitu, maka kita berharap semua potensi ini, terutama para dokter, karena masalah kita bagi Papua, kalau orang ngomong tentang IPM kita, itu berkaitan dengan kesehatan dan 2 item pendidikan. Itu berarti para dokter ini tidak boleh lari lagi. Kita kumpul satukan pikiran. Nanti follow up daripada ini adalah kami menyampaikan pokok-pokok pikiran ini kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, dan juga kepada kita sebagai masyarakat. Kohesi kita ini kita bangun, kita satu hati. Sudah lagi bicara tentang rasial. Kalau kita bicara rasial terus kita akan tinggal miskin, melarat dan tercatat sebagai orang tertinggal. Sudah harus kita bangun, kita kasih tahu bahwa dari Papua kita menjadi cahaya bagi dunia ini. Gitu. Itu bisa kita capai. Selama tidak bersatu ngapain kita ngomong? Tapi kalau ada ide ini dan teman-teman sepakat, berarti ada harapan. Kita bisa bersatu dan ke depan dokter-dokter yang cantik-cantik, para dokter yang hebat-hebat ini bisa memberikan pokok pikiran yang hebat untuk bangun kabupaten dan juga guru-guru dan seterusnya. Prinsipnya adalah ini kita mulai dan dimulai pada hari ini, ke depan kita akan terus diskusi untuk kepentingan ini. Nah, yang terakhir, forumnya bukan hanya untuk teman-teman yang nasional saja. Kami juga akan membangun komunikasi dengan paguyuban-paguyuban lokal yang Papua, mereka juga harus satu hati. Karena cenderung adalah kalau dalam forum-forum selalu autokritiknya adalah orang Papua tipu Papua. Orang Papua makan Papua. Orang Papua jual Papua. Itu juga bagian yang berat yang harus diselesaikan juga. Teman-teman Nusantara kan paling mudah. Siapa yang tidak mau bangun Papua? Sudah ada di sini kok, masa mau bangun orang lain? Hanya kita belum padu saja. Kalau sudah padu, saya pikir yang punya pelatihan tadi, yang punya perusahaan, tinggal kita sisip anak Papua, selesai. Tapi pertanyaannya, anak Papuanya mau bekerja atau tidak? Mereka juga sudah pernah melakukan itu. Kasih masuk kerja, kabur. Kasih masuk kerja, mabuk. Ini juga bagian yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, bahwa selain kita bangun orang, tapi kita harus pikirkan bahwa yang disebut dengan spiritual capital itu wajib. Mau bangun itu kasih latih skill, tapi dia punya soft skill mengenai dia punya kepribadian itu perlu dibentuk
Supaya spiritualnya itu jangan digunakan untuk hal-hal yang rasial. Singgung-singgung agama, melemahkan orang lain, itu tidak bisa. Dalam spiritual capital itu kita bangun kebersamaan supaya semua kita yang ada di sini tinggal bergandengan tangan, masalah kita pasti akan tuntas.